Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dekripsi ya, dekripsi algoritma El-Gamal. Jadi pertemuan lalu UTS sebelumnya kita sudah membahas tentang ini enkripsi. Ini ada enkripsi, mudah-mudahan paham ya. P dimana itu bilangan prima. Nah, sudah diketahui bilangan prima. Bilangan prima di sini bisa lebih dari angka ini sebenarnya. Tetapi kita contohkan yang lebih rendah dulu. Ini maksimal ada 257. Jadi di bilangan prima ini artinya nantinya secara random acak mencari bilangan prima dari awal sampai maksimal 257. Nah, kemarin saya contohkan pada proses enkripsi, yaitu ada misalkan plain text-nya aplikasi. Pada aplikasi, setelah itu dalam plain text aplikasi ini nantinya akan dipotong ke dalam bentuk blok atau tabel supaya lebih rinci dan enak dipahami. Yang pertama ada I, itu adalah jumlah datanya. Ada karakter seperti plain text. MI atau plain text MI ini adalah inisial pesan. Setelah itu ada plain text dalam bentuk bilangan aksi yang dirubah atau dikonversi ke dalam bentuk angka desimal. Selanjutnya ada di sini P includian dari 0 sampai 257. Ini maksudnya adalah yaitu nanti bilangan prima tersebut mencari dari angka 0 sampai maksimal 257. Kemudian MN ini adalah inisial pesannya tadi, dan nilai ini adalah angka daripada plain text yang dirubah menjadi desimal. Setelah itu kunci ini adalah terserah kita sebenarnya ngasihnya, yang penting panjangnya sesuai dengan plain text. Bisa bilangan ganjil, bisa bilangan genap, dan bisa bilangan prima. Baik, selanjutnya ini adalah rumus untuk mencari Y sebelum kita melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Y harus diketahui dulu, dan ini nanti bisa kita gunakan dalam bentuk rumus enkripsi. Misalkan contohnya adalah P yaitu 257, G 17, X 11. Maka kita mencari nilai PGX-nya. Langkah pertama harus menggunakan atau harus menghitung nilai Y-nya terlebih dahulu. Rumus sudah diketahui di atas tadi, kita tinggal masukkan nilai P, G, dan X-nya. G 17 pangkat 11 modulo 57, berarti Y nilainya adalah 223. Nah, seperti itu contohnya. Nah, setelah dapat nilai Y, dapatlah di sini dibuat kelompok, yaitu bilangan publiknya atau kunci publiknya seperti apa, dan kunci private-nya itu seperti apa. Di algoritma ini pemecahan masalah pada security ini yaitu yang dikatakan kunci private itu adalah nilai X. X itu private-nya. Jadi kunci publiknya bisa dikatakan nilai Y dan nilai G serta nilai P-nya atau primanya. Sedangkan kunci private-nya bisa menggunakan nilai X dan nilai P. Ini juga termasuk. Setelah itu masuklah proses enkripsi pertama, yaitu A. Kelebihan di algoritma ini untuk keamanan datanya yaitu menggunakan dua daripada proses enkripsi. Langkah pertama adalah inilah enkripsi pertama, yaitu menggunakan A sama dengan G pangkat K modulo P. Ini tinggal memasukkan angka yang sudah ada diketahui tadi. G itu berapa, K-nya juga sudah diketahui, modulonya itu P, misalkan P juga sudah diketahui. Nah, setelah sampai ke panjang plain text-nya, hasilnya sudah dapat, kemudian mencari nilai B-nya. Nilai B, nah di sini kita bisa gunakan dengan rumus Y pangkat K dikali M modulo P. Ini juga sudah diketahui nilai Y-nya. K sudah diketahui juga di atas modulo 257, dan jangan lupa dikalikan dengan plain text yang sudah dikonversi ke dalam bentuk desimal. Sampailah ke panjang pesannya, yaitu pesan B.
Setelah dapat hasilnya masing-masing, nah enkripsi A dan enkripsi B ini akan disusun dan digabungkan secara bersilangan atau selang-seling, yaitu A1 dan B1 sampai ke A8 ke B8. Setelah itu angkanya juga disesuaikan dengan yang ada di A1 B1 sampai A8 B8. Setelah sudah diurutkan, nah angka-angka inilah akan dicari pada tabel aksi simbol-simbolnya. Jadi plain text daripada aplikasi tadi inilah ciphertextnya dalam bentuk angka. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang proses decryptnya. Baik, sementara untuk mereview proses enkripsi kita sampai di sini saja. Nanti kita teruskan ke proses dekripsi pada pertemuan hari ini. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan kurang jelas, nantinya boleh ditanyakan langsung ya lewat Classroom. Terima kasih.